Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mendorong penyertaan modal negara atau PMN sebagai investasi pemerintah perlu dioptimalkan pengembalian nilai pokok investasinya, serta diefektifkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Direksi PT Pelindo III, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, anggota Komisi 11 DPR RI Marsiaman Saragih mengatakan, PMN harus dimanfaatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menarik investor-investor baru dengan cara baru. Marsiaman juga mendukung pembangunan di Tanah Mori Labuan Bajo untuk menyambut persiapan konferensi KTT G20. Namun harus disosialisasikan dan melibatkan masyarakat setempat. Dan kita akan awasi penggunaannya dan dananya memang ya kondisi seperti ini terpaksa menghemat lah. Ya, mudah-mudahan berhasil dan kita juga bersyukur bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu dan apa yang dikerjakan oleh masyarakat setempat bisa membawa dampak positif kepada lingkungan. Anggota Komisi 11 DPR RI Satori mengingatkan agar sebelum mengembangkan pariwisata di daerah, BUMN perlu mengkaji berbagai aspek sehingga pembangunan yang dijalankan bisa membantu penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Nah, hasil di akhir tahun ini sampai sejauh mana BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara ini, karena jangan sampai penyertaan modal negara kemudian bisa malah terpuruk, apalagi di suasana pandemi di suasana pandemi COVID-19 ini. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI meninjau persiapan BPOM Bandung dalam rangka uji klinis persiapan vaksinasi COVID-19. Ditemui dalam kunjungan tersebut, anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, sejauh ini persiapan uji klinis dalam rangka persiapan vaksinasi COVID-19 yang akan dilaksanakan awal tahun depan berjalan lancar. Ahmad Najib berharap vaksinasi betul-betul efektif menanggulangi wabah pandemi COVID-19 sehingga kehidupan kembali normal dan perekonomian berjalan seperti semula. Sejauh mana dari sisi akuntabilitas, baik itu anggaran, data dan sebagainya, sehingga kita bisa optimalkan seluruh rencana ini berjalan dengan baik, ya. Dan harapan kita tentu juga bahwa vaksinasi ini bisa sangat efektif. Sementara itu, wakil dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Togi Junis Hutajulu mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan analisis uji klinis sampai dengan fase ketiga. Togi berharap pelaksanaan uji coba klinis ini berjalan lancar sehingga vaksinasi yang dilakukan di awal tahun depan berjalan aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan uji klinik ini tentunya terus kita kawal dari persetujuan protokol untuk pelaksanaan uji klinik pun kita evaluasi, kemudian kita kasih persetujuan baru pelaksanaan uji kliniknya itu berjalan yang untuk fase 3. Nah ini selanjutnya dalam waktu-waktu dekat ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Bio Farma, uji klinik fase 3 ini akan disampaikan laporannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Ihmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendesak pihak pengelola pesantren menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan belajar mengajar tatap muka dilaksanakan. Jangan sampai tugas mulia pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan akhlak generasi muda justru menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 yang dapat mengancam keselamatan para peserta didik. Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI di Pondok Pesantren Riyadus Solihin, Kabupaten Pandeglang baru-baru ini, Ketua Komisi 8 DPR RI Andri Susanto menyampaikan, KBM di lingkungan pesantren boleh dilaksanakan dengan syarat seluruh siswa dan tenaga pengajar tetap menjaga jarak dan menerapkan seluruh protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 itu taat dan patuh dengan protokol kesehatan. Artinya ada jaga jarak, pakai masker, kemudian tidak bersalaman, dan lain sebagainya. Itu ingin kami pastikan karena kalau sampai pondok pesantren itu terpapar satu orang, maka sebarannya akan sangat cepat. Anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menyampaikan,
Kehadiran fisik dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren harus dilakukan secara efektif dan efisien. Pihak pengelola juga harus memperhitungkan semua aspek dalam proses tatap muka belajar di kelas untuk menghindari penularan dari satu siswa ke siswa lain. Dia juga meminta pihak pengelola menyelenggarakan KBM pada mata pelajaran prioritas untuk selebihnya para siswa dapat melanjutkan pembelajaran di asrama masing-masing. Pergunakan jam belajar secara efektif, karena hari ini waktu dan kesempatan itu sangat berharga gitu ya, kita mungkin tidak sadar. Kehadiran fisik hari ini harus sangat penuh perhitungan dan urgensinya juga harus menjadi penting, urgen atau tidak gitu ya. Dari Kabupaten Pandeglang, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 10 DPR RI, dorong pengembangan pariwisata Cirebon. Setelah jeda berikut ini. Komisi 10 DPR RI mendorong Pemkab Cirebon untuk menyusun konsep pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Ditemui pada rangkaian kegiatan kunjungan kerja Komisi 10 ke Kabupaten Cirebon, anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdiansa menilai Kabupaten Cirebon memiliki destinasi wisata religi yang banyak diminati wisatawan. Ferdiansa melihat potensi destinasi wisata religi itu masih perlu dikembangkan dan disempurnakan untuk meningkatkan minat wisatawan serta mendorong roda perekonomian masyarakat setempat. Hal utama dalam konteks pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu mengenai 3A, akses, amenitas, dan atraksi. Nah, atraksi kami yakini dengan budaya di Cirebon ini sudah cukup banyak. Kembali lagi masalahnya di pengemasan. Pengemasan karena ini juga sebenarnya masalah umum yang ada di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 10 Andreas Hugo Pariera mendorong Pemkab Cirebon untuk membuat konsep yang mendukung ekosistem pariwisata religi di Kabupaten Cirebon. Andreas melihat selama ini pariwisata di Cirebon cukup diminati oleh masyarakat. Walau berjalan secara natural dengan campur tangan pemerintah daerah, Andreas yakin potensi pariwisata ini akan lebih berkembang. Karena ini kan daerah interchange ya, daerah pertemuan dari berbagai macam penjuru kabupaten, kota yang melewati wilayah ini gitu. Sehingga sebenarnya ini sangat strategis untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, cuma kita minta supaya daerah ini juga mengembangkan konsep pariwisata dan ekonomi kreatif. Komisi 10 akan terus memberikan dukungan demi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berpesan agar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan di tahun 2021 dengan maksimal meskipun masih dalam kondisi pandemi. Memimpin penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2021, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan evaluasi kepada jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI agar pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang akurat. Indra mengingatkan agar cash planning dapat diajukan sesuai dengan perencanaan sehingga mempersempit ruang revisi kegiatan dan anggaran di kemudian hari. Cash planning dari kita masih perlu disempurnakan lagi karena kalau ada 4 triwulan itu biasanya di triwulan 3 tuh persentasenya masih belum maksimal gitu ya. Jadi tadi udah saya ingatkan teman-teman lagi untuk berkaitan dengan cash planning itu benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan gitu ya. Indra Iskandar juga menekankan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan adaptasi normal baru demi mencegah penyebaran COVID-19. Indra optimis dengan capaian kerja di tahun 2021 mendatang, mengingat kemampuan manajemen kerja di tahun 2020 yang dinilai sudah mampu beradaptasi dengan cara bekerja normal baru. Sudah cukup kita mengetahui pola new normal itu seperti apa gitu ya. Sehingga ke depan ini sudah kita ingatkan berkali-kali untuk diantisipasi cara kerja new normal itu seperti apa gitu.
Nah ini mudah-mudahan nanti sih dalam pelaksanaan di 2021 ini sudah dilakukan penyesuaian. Mustaqim dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Kopri DPR RI mendorong program kegiatan yang dijalankan dapat berimplikasi pada kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Ditemui usai menghadiri acara sosialisasi tugas, fungsi, dan program Korpri DPR RI di ruang Abdul Muiz DPR RI. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR RI, Jaka Dwi Winarko menjelaskan, Korpri DPR RI menawarkan kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat kedinasan, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kebudayaan, dan olahraga. Teman-teman anggota Korpri yang mempunyai komunitas apapun juga, yang itu nanti pasti mempunyai kontribusi pada lembaga, pada Sekretariat Jenderal, itu akan kita fasilitasi. Kalau itu memang bermanfaat untuk teman-teman dan ada kegiatannya, pasti akan kita coba fasilitasi. Jaka mengungkapkan, meski Korpri di DPR RI beranggotakan ASN, namun fakta di lapangan pegawai pemerintah non-ASN atau PPN ASN turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas di DPR RI. Sekarang ini ya teman-teman sebetulnya nggak ada bedanya dengan ASN gitu ya. Tapi secara regulasi memang masih dibatasi itu, tapi secara faktualnya kita udah lakukan dan kita sangat-sangat apresiasi pada teman-teman yang telah juga berkontribusi, telah ikut juga membesarkan Korpri di Sekretariat Jenderal DPR. Korpri DPR RI akan mengakomodasi berbagai rencana program yang diusulkan dengan menyampaikan langsung kepada pengurus Korpri, namun dengan catatan kegiatan tersebut memiliki nilai manfaat. Helmi dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2020-2021. Rapat paripurna digelar secara virtual dan fisik di ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 dengan agenda rapat pidato penutupan sidang yang disampaikan oleh Ketua DPR RI. Dalam pidato tersebut, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, pandemi COVID-19 tidak mengurangi tekad dan komitmen DPR RI untuk melaksanakan fungsi dan tugas konstitusional. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum nasional, ia juga mendorong seluruh anggota DPR RI untuk cermat dalam menetapkan program legislasi nasional atau Prolegnas 2021 yang menjadi pedoman target legislasi DPR RI setahun ke depan. Saat ini, DPR sedang membahas program legislasi nasional atau Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan akan ditetapkan pada masa sidang yang akan. Terkait fungsi pengawasan, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, DPR juga terus melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Pemerintah agar dapat memastikan percepatan realisasi belanja pada kuartal pertama 2021 untuk memperluas konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membantu pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Di sepanjang tahun 2020 ini, DPR RI bersama dengan pemerintah dan DPD telah menetapkan 13 RUU menjadi undang-undang. Afi dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Guna memastikan rencana pembelajaran tatap muka di madrasah dan pondok pesantren, tim kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten bersama stakeholder terkait. Dalam pertemuan, Yandri Susanto meminta pemerintah daerah melakukan kajian lebih mendalam terkait persiapan belajar tatap muka khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren di Provinsi Banten. Yandri juga meminta agar pemerintah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka dibuka kembali jika wilayah tersebut masih berada di zona kuning, merah, bahkan hitam. Tapi kita tidak mau mengambil risiko, sekali lagi ini akan kita
kaji lebih detail, lebih mendalam, lebih spesifik, sehingga bukan proyek coba-coba ini, jangan sampai nanti kita menjadi ada persoalan di kemudian hari gitu. Anggota Komisi 8 DPR RI Iko Mangkoheri menyampaikan sekolah khususnya madrasah dan pondok pesantren dapat mensosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak ada lagi keluhan dari para orang tua siswa. Iko Mangkoheri juga berharap pihak sekolah patuh serta mengedepankan protokol kesehatan agar peralihan belajar dengan tatap muka berjalan dengan baik. Dan ini akan tetap mengedepankan prosedur kesehatan gitu ya. Prosedur kesehatan mengenai jumlah kelasnya, mengenai juga jam belajarnya. Ini kita harapkan ini tidak menghambat daripada tujuan pendidikan kita. Dari Serang, Provinsi Banten, Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendukung peningkatan produksi alutsista dan mencari solusi keterbatasan bahan baku yang dibutuhkan sehingga kapasitas ekspor dapat dipenuhi dilakukan secepatnya. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI di daerah Karawang, Jawa Barat. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi berharap perusahaan-perusahaan BUMN bisa lebih survive lagi di tengah pandemi COVID-19 dan memfokuskan kepada e-general development yang memberikan benefit kepada masyarakat. Mereka bisa lebih survive lagi, terutama dalam menerapkan digitalisasi dan ekspor. Kita penting untuk melakukan kemudahan ekspor karena kita tahu bahwa kalau ekspor kita jalan dengan baik, maka sumber daya alam kita akan terserap, sumber daya manusia kita akan terserap, dan juga mengirit devisa. Anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan memberikan dukungan kebijakan-kebijakan kepentingan terkait bahan baku yang dibutuhkan dan dapat mendukung industri-industri produksi dalam negeri secara maksimal. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana bisa menciptakan industri-industri yang bisa mendukung produksi dalam negeri maksimal. Kalau saat ini 70% bahannya terdapat dari luar negeri, mudah-mudahan dengan adanya dorongan ini bisa berubah. Komponen luar negeri yang 30%, dari dalam negerinya bisa 70%. Seperti itu. Dari Karawang, Jawa Barat, Teddy Sunaryo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong pengembangan wisata kawasan Danau Toba dengan 3 sinergitas, 3 BUMN. Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natur, serta PT ASDP Indonesia Ferry. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, pengembangan kawasan wisata Danau Toba banyak melibatkan BUMN di dalamnya seperti PT HIN, AP2, serta PT ASDP Indonesia Ferry. Martin meminta agar ketiga BUMN bisa memiliki program yang terintegrasi untuk memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah Toba dan sekitarnya. Nah ini kan harusnya ada sinergi di antara BUMN ini supaya apa? Supaya ketika masyarakat ke sini dia tahu bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas apa saja, aktivitas apa saja. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Toha mengatakan, selain sinergi antara BUMN, keterlibatan pemerintah daerah menjadi hal penunjang lain untuk mempercepat proses pengembangan kawasan wisata Danau Toba. Kita minta kemarin kepada Ina Group maupun kepada Angkasa Pura untuk bisa berkoordinasi secara efektif dan efisien guna bersinergi untuk membangun pariwisata di Danau Toba ini. Kunjungan Komisi 6 DPR RI ke Parapat Danau Toba, Sumatera Utara ini sebagai bentuk dukungan DPR RI kepada pemerintah dalam pengembangan 5 kawasan super prioritas nasional, mulai dari Borobudur, Manado, Likupang, Bitung, Mandalika, Labuan Bajo, termasuk Danau Toba. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Nadia Kanaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.